Halo semuanya, kembali lagi sama si Ari di sini. And di video ini aku akan membahas tentang kuliah di Australia. Jadi, aku mau tanyakan ke kalian. Menurut kalian, apakah kuliah di Australia itu sangat sulit? Ini pertanyaan untuk kalian-kalian, biarpun kalian belum pernah kuliah di sini. Menurut kalian gimana? Persepsi kalian itu bagaimana? Menurut kalian itu susah? Lebih susah apa enggak? Ya, pastilah jawabannya lebih susah ya, karena kendala bahasa Inggris. Nah, coba kalau bahasa Inggris kalian itu lancar ya, lancar, nggak ada kendalanya. Aku tanya lagi, apakah kuliah di Australia itu lebih sulit atau lebih gampang dibandingkan di Indonesia? Oke, ini bukan masalah visa datang ke sini ya, tapi ini tuh bener-bener kuliah di Australia. Oke, so jadi aku di sini akan mengungkapkan dimana ya related ya, disclaimer. Ini tuh related dengan pengalamanku ya. Jadi ini pendapat aku dari pengalamanku sendiri. Oke, so kuliah di sini yang aku maksudkan adalah level certificate sampai level diploma. Oke, level sarjana, kuliah di sarjana itu agak beda lagi. Jadi itu bisa bikin separate video. So, karena kebanyakan teman-teman kesini ya, kesini untuk mencari PR ke depannya, kalian tuh nggak perlulah cari kuliah sarjana ya. Kuliah sarjana itu gimana ya, agak susah-susah gitu. Tapi outcome-nya lebih bagus sih emang sebenarnya. Tapi ya begitu. Teman-teman kesini kalau tujuannya cari PR, tidak perlu kuliah sarjana, tinggal kuliah diploma aja 4 tahun, bisa nantinya tuh mengajukan untuk mencari PR ya. So, jadi kita tuh akan disclaimer lagi, aku tuh hanya akan membandingkan. The problem is that aku tuh nggak pernah kuliah di Indonesia ya. Aku hanyalah tamatan SMK di Indonesia. Jadi aku nggak pernah kuliah perguruan tinggi nggak pernah kuliah diploma atau sarjana di Indonesia. Oke, tapi aku kuliahnya di sini dan juga aku pernah dapat mengejar paket SMA kelas 2 dan kelas 3 ya, sebelum aku kuliah di universitas. So, jadi sebentar. Oke, so ya begitu ya. Menurut aku nih ya, menurut pengalamanku, kuliah di Australia ya sebenarnya lebih gampang daripada pengalamanku sekolah dari SD sampai SMK di Indonesia. Mungkin ada ini poin-poinnya yang memberikan outcome seperti itu. Dan ini pun begini ya, aku tuh dulu waktu aku Indonesia pun aku orangnya nggak pintar-pintar amat ya. Jadi aku tuh orangnya biasa-biasa aja, nggak pintar-pintar amat tapi nggak bodoh-bodoh amat juga. Oke, so langsung aja ya. Waktu aku kuliah di sini itu pertama-tamanya aku ambil bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pun pokoknya dari ngambil bahasa Inggris sampai lulus diploma itu aku rasakan kuliah di sini tuh gimana ya, lebih gampang, lebih terjangkau, bukan terjangkau uang ya, terjangkau dengan gimana ya, kemampuan otak kita gitu istilahnya. Karena kebanyakan sekolah-sekolah atau guru-guru di sini itu ya, mereka itu tidak mau muridnya gagal. Guru-guru sini tidak mau muridnya gagal, tapi tidak asal-asalan juga ya. Jadi begini ya, sebentar. Oke, ini ada beberapa poin yang aku ingat-ingat ya, karena ini udah kejadian lama banget ya. Guru di sini ya, mereka tuh ingin semua muridnya lulus, semua muridnya lepas. Mungkin di Indonesia juga begitu, aku nggak tahu. Tapi terus tugas-tugasnya itu ya, di sini tuh namanya assessment. Terkadang kita tuh diminta nulis assessment atau laporan atau tanya jawab pakai kalimat begitu ya. Itu tuh semuanya keseringan kita tuh bisa lakukan di rumah. Ya, bisa dilakukan dari rumah. Kalau mereka nggak pakai online, itu semuanya tuh bisa dibawa pulang, dan semuanya tuh ada tanggal kadaluarsanya lah, tanggal dimana kita harus submit
memasukkan, kasih guru lah maksudnya. Aduh, aku nggak tahu nih bahasa Indonesianya. Maksudnya kita harus submit sampai tanggal berapa begitu. Biasanya sih kita dikasih waktu, kalau di TAFE itu ya 2 minggu, 3 minggu itu kita udah dikasih tahu. Ini kita ada assessment, jadi kita tuh harus menyelesaikan assessment ini kalau mau kita lulus. Seperti itu ya istilahnya, oke? Jadi tugas-tugas tersebut tuh bisa dilakukan di rumah. Jadi kita tuh sebenarnya bisa contek-menyontek, tapi tidak dianjurkan contek-menyontek karena itu tuh namanya plagiarism ya. Jadi contek-menyonteklah secara benar, secara gimana ya, secara cermat ya. Di sini ada istilah contek-menyontek secara cermat. Yang penting jangan dijiplak. Begitu ya, guru nggak mau kita tuh menjiplak. Boleh mencontek tapi tidak menjiplak ya teman-teman. Jadi begitu, kecuali ini tuh emang ABC itu lain cerita ya. Terus di sini tuh kuliah diploma itu biasanya diploma sertifikat itu biasanya jarang ada ujian. Ya, ujian seperti ujian exam gitu ya, jarang ada itu ya. Lagian kalau ada ujian exam itu keseringan terjadinya di online. Bisa juga terjadi di kelas, tapi itu tuh gimana ya? Dapat nggak ya? Aku lupa ya. Tapi pokoknya seingat aku tuh semuanya tuh serba gampang gitu loh. Karena saya ingat aku ya, dulu aku di sekolah, waktu aku di sekolah di Indonesia tuh aku tuh struggling, kesusahan untuk menjawab pertanyaan tuh rasanya gimana gitu ya, susah pokoknya seingat aku waktu sekolah di Indonesia tuh susah banget. Tapi di sini terkadang diploma yang hanya membutuhkan 1 tahun aku kejar menjadi 6 bulan ya, karena ya begitu. Aku sekolah sebagai domestic student, aku tuh dikasih flexibility ya. Diploma apalagi itu lebih agak gampang menurut aku ya. Aku bisa kejar unit-unitnya itu, dan kita tuh diperbolehkan mengejar guru dalam istilah misalnya tugasku udah selesai ya, kita tuh dikasih list apa aja yang perlu kita lakukan dalam semester tersebut, dalam unit tersebut, supaya unitnya itu selesai ya. Itu kita tuh semua itu pokoknya di sini tuh strukturnya jelas banget ya. Ada list apa-apa yang perlu kita lakukan supaya kita tuh graduate dari unit tersebut ya. Misalnya diploma, kalian ambil unit berapa? 12 unit for example ya, contoh ya, soalnya aku lupa. Jadi kita lihat 3 bulan, 1 semester itu kita ambil misalnya 4 ya, 4 apa 3, terus kita lihat berapa di dalam unit tersebut adalah list-list apa yang harus kita lakukan supaya kita tuh bisa tamat dari unit tersebut. Jadi kalau kita selesai unit tersebut, selesainya awal ya, ya udah kita bisa mengapply ngambil unit lagi 1. Begitu. Terus kalau kita pikir itu unitnya terlalu gampang, kita bisa ambil unit lebih dari 4. Seperti itulah contohnya. Soalnya saya ingat aku ya seperti itu. Aku suka kejar gurunya. Terkadang ya 1 unit itu aku lakukan dalam sebulan udah selesai. Begitu. Ya karena kebanyakan apa-apa tuh bisa akses lewat internet, kita lihat di internet. Jadi kita tuh tidak hanya memakan pelajaran di kelas ya teman-teman. Di kelas itu dikasih praktek. Jadi kalau aku ke kelas itu biasanya kalau aku emang nggak ngerti atau enggak emang diharuskan ya ke kelas, aku ke kelas. Tapi ini bukan untuk international student ya. Kalau international student itu harus ke kelas ya. Tapi begitu ya teman-teman. Kalau kalian tuh internasional di sini, kuliah di college itu sebenarnya gampang banget. Yang penting ngerti bahasa Inggris. Kadang ya ujian kita tuh gagal sekali, misalnya gagal sekali itu di sini tuh nggak langsung gagal lah pokoknya ya. Gagal sekali itu terkadang dikasih, kalau misalnya ujian online kalau nggak salah, kita ada dikasih 2 kali chance. 2 kali chance itu apa ya? Jadi kalau kita gagal sekali, kita bisa lakukan lagi. Jadi kita berusaha ingat ini apa jawabannya, kayak begitu ya. Terus aku juga punya pengalaman di mana aku tuh ada assessment ya, assessment tanya jawab begitu ya, banyak sekali kan ya. Ada jawaban yang tidak tepat dan aku tidak tahu jawabannya, tidak mengerti ya.
tidak mengerti jawaban. Sebenarnya 90% itu udah bener assessmentnya, tapi gurunya itu minta 100%. Begitu. Karena aku tidak ngerti, ya udah aku langsung tanya ke guru. Ini kenapa bisa begini, begitu. Karena dari penjelasan dulu aku tetap juga nggak ngerti. Terus akhirnya yang jawab itu si guru. Malah dia itu langsung memberitahukan bagaimana cara menjawabnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi aku tuh merasa di sini tuh sangat gimana ya, sangat fleksibel gitu loh. Guru tuh memberikan jawaban tapi dengan cara menjelaskan supaya kita tuh mengerti bagaimana caranya mendapatkan jawaban tersebut. Ya ini sih karena emang jurusan akuntansi ya, jadi jurusan ada nomor-nomor begitu. Jadi ada sesuatu yang nomornya aku tidak mengerti kenapa bisa dapat segitu, tidak masuk akal menurut aku ya. Tapi ya begitu, si guru menjelaskan ke aku sedetail-detailnya sampai aku ngerti, dan akhirnya asesmenku dapat 100%. Seperti itu ya teman-teman. Makanya aku pikir kuliah di sini itu, kuliah diploma ya sertifikat itu menurut aku tuh lebih gampang dibandingkan waktu dulu di SMK gitu ya. Misalnya aku juga jurusan akuntansi, SMK kan kalau tidak ngerti ya tetap tidak ngerti. Terus ujian-ujiannya itu kadang aku merasa ujian-ujian di sekolah itu seperti gimana ya, like meaningless, nggak ada artinya begitu ya. So jadi kalau teman-teman kalau merasa berpikir kuliah di Australia itu susah, jangan berpikir. Kalau kalian ingin kuliah di Australia tapi takut ya, merasa khawatir kalau nanti kuliahnya susah, jangan khawatir ya. Kuliah di sini itu nggak susah sebenarnya. Gurunya itu sangat-sangat mengerti, fleksibel, gimana ya, mereka itu sebenarnya peduli sekali dengan student-studentnya, and dia ingin student mereka tuh berhasil ya. Kalau kita mengerti bahasa Inggris, kita akan mengerti kadang itu mereka menyelip-nyelipkan jawaban, tapi kita harus mengerti bahasa Inggris, jawabannya itu diselipkan dari pembicaraan, dari cara dia menjelaskan ke kita begitu. Makanya intinya itu kita harus pintar bahasa Inggris, nggak pintar-pintar banget lah ya. Makanya ngerti lah ya, ngerti percakapan sehari-hari itu, mengerti begitu ya. Kalian sekolah di Australia itu kalian akan enjoy lah gitu ya istilahnya. So I think kayaknya itu aja deh. Jadi inilah pengalamanku kuliah di Australia yang menurut aku tuh lebih gampang daripada waktu aku sekolah di Indonesia ya. Susah sekali mencari nilai tinggi tuh, kayaknya susah banget gitu loh, apalagi untuk orang-orang yang biasa-biasa aja seperti aku ya. So itu aja teman-teman. Jangan lupa kalau kalian enjoy video ini kasih like, and kalau ada pertanyaan taruh di komen di bawah, and kalau kalian baru di sini jangan lupa di subscribe. Oke, dadah.